Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para pengurus Masjid Jami' Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Ketua Umum Bapak Ahmad Hussein Felu beserta para staf-stafnya, dan juga Imam Khatib kita Bapak Ustadz Haji Yahya, dan juga Bapak Kholi, Bapak Rahmat, dan yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya, dan mudah-mudahan semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini, malam Ahad, kita memasuki tanggal 4 bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah, bulan yang istimewa, bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bulan diutusnya beliau, bulan hijrahnya beliau, dan juga bulan wafatnya beliau. Beliau lahir bulan Rabiul Awal, hari Senin. Diangkat menjadi Rasul pun juga hari Senin. Hijrah ke Madinah hari Senin. Wafatnya pun juga hari Senin. Tahun ini mirip seperti kelahiran Rasul, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka dari itu, ya, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada para jemaah, malam Senin yang akan datang seminggu lagi, mari kita isi dengan melakukan amal soleh. Yang paling utama ngadain maulidan itu, kata ulama, ya pas malam tanggal 12-nya. Inti daripada maulidan itu kita mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu ada bacaan Al-Quran, kemudian membicarakan kelahiran Rasul atau sirah nabawi, kemudian disediain makanan, habis itu makan-makan. Karena emang itu kebiasaan ulama-ulama soleh seperti itu. Di Jakarta udah beda. Nggak penting baca berjanji mah, bahasa sih baca, cuman singkat-singkat aja. Singkat, walama. Ini gimana sih? Itu bagusnya dari awal sampai akhir. Kenapa ya? Karena kita nggak paham isinya. Itu dari mulai abtadi'u itu ya, membicarakan nasabnya beliau, kemudian kelahiran beliau, perjuangan beliau hingga sampai wafatnya. Kita cuman seneng teriak-teriaknya aja, nyanyiannya, paham juga kagak. Tapi alangkah baiknya ya kita baca, kemudian ada tausiah. Ya, tausiah yang biasa-biasa aja. Isi tausiahnya yang membicarakan kelahiran Rasul. Ini muludan seramanya yang dibicarakan artis-artis. Gimana sih? Rasulullah itu orang yang sangat istimewa. Dikenal aja penceramahnya, wah, titelnya juga sampai S7. Tapi intinya nggak ada yang dibicarakan tentang kelahiran Rasul atau kita meniru akhlaknya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi nanti pas malam 12 Rabiul Awal, diisi dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dengan harapan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum dilanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah
Yang pertama untuk almarhumah ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh iya dah. Allah Maha tahu ya. Untuk almarhumah ibu mertuanya Pak Roni. Mudah-mudahan khususnya beliau dan umumnya muslimin muslimat yang telah mendahului kita, mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Kita doain jangan pilih-pilih. Kalau kita dibuka hijab, mereka dengar, kenapa gua nggak didoain? Udah muslimin muslimat aja. Saya mungkin pernah cerita dulu di sono ada selamatan 7 bulan ceritanya. Jadi si bapak ini nikah yang pertama istrinya meninggal. Kemudian nikah lagi, ini istri yang kedua hamil 7 bulan. Yang ngadain selamatan ngundang saya. Kemudian jemaah. Biasa kan suka ada nama almarhum ya almarhumah. Kata saya, "Mbak, yang lagi hamil, mana nama almarhum?" "Enggak usah, Ustaz." "Ih, kenapa enggak usah? Mana sih masnya?" "Mas, panggil saya." "Ini nama almarhumah mana?" "Almarhum." "Enggak usah, Ustaz." Ya udahlah. Tujuan saya baik. Ya, tujuannya ingin ada nama yang dikhususkan. Ya udah. Emang maunya seperti itu, saya doain aja secara umum muslimin muslimat. Ingat, saya itu acara hari Ahad sore kalau nggak salah. Besoknya saya pulang kampung, hari Kamis kesini lagi, sore-sore hari Kamis, itu yang lagi hamil gemeteran, "Ustaz, tolong ini nama almarhumah, kan mau yasinan ya." "Ya emang kenapa?" "Ih Pak, saya didatangin Pak, minta nasi kuning," katanya. Untung gak dicekik kata saya. Orang mah, saya tujuan baik mau ngirim almarhumah, kok kenapa nggak boleh? "Ya Pak, saya takut." Ya udah, itu berarti membuktikan doa kita nyampe kepada almarhum dan almarhumah. Kemudian yang lagi sakit, wabil khusus siapa ya tadi? Pak PI ya, kemudian Olive dan yang lain-lainnya, Ibu Haji Al-Khairiyah ya. Ya sering lihat namanya. Ya Allah, kelihatannya orang dermawan, khairiyah, perempuan yang baik itu. Kemudian jemaah Mbak Syayat yang mana ya? Oh iya, kita doain. Kita doain semuanya. Allah Maha tahu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya Allah jadikan keturunan yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita buka bukunya halaman 16. 16 temanya tingkatan niat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darwaini amin ya rabbal alamin. Faslun an-niyatu salasu darajatin in kanatis salatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah wa in kanas nafilatan muaqqatatan karotibatin. Salah itunya harkatnya, karotibatin
Kalau nafilatan muaqqatatan, karotibatin. Kalau saya tetap baca karotibatan, apa sih Pak karotibatan? Saya nggak mau dibohongin. Karotibatin, karena ada kaf huruf JR. Karotibatin, auzata sababin, wajaba qasdul fi'li, wa ta'yinu wa inkanas nafilatan mutlaqatan, wajaba qasdul fi'li faqat. Al fi'lu usolli. Ingat ketika di guru, al fi'lu utawi migawe iku usolli, ngucap lapat usolli. Wa ta'yinu dhuhron au asron wal fardiyatu fardon. Nah, yang kita akan bahas ini masih pembahasan tentang rukun sholat. Kalau yang udah secara ijmali, secara global, sekarang mau tafsili. Yang kita udah bahas nih, saya ulangi lagi, rukun sholat yang 17. Saya masih ingat, emang dari dulu ngaji terus. 1 niat, 2 takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi orang yang mampu, baca suratul Fatihah, ruku, tumakninah dalam ruku, iktidal, tumakninah dalam iktidal, 2 kali sujud, tumakninah dalam sujud, duduk antara 2 sujud, tumakninah dalam duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada duduk tasyahud akhir, kemudian membaca salam. Yang terakhir adalah tertib. Saya yakin meskipun tiap hari kita sholat, kalau ditanya rukun sholat berapa? 17, coba sebutin. Nggak tahu. Padahal tiap hari kita laksanakannya. Nggak semuanya orang paham. Ya udah. Ya alangkah baiknya kita paham dan satu persatunya. Kenapa? Ya karena setiap hari kita laksanakan. Bahkan diperinci lagi oleh ulama. Saya baca dalam kitab Bajuri Syarah Fathul Qorib, hitungan sholat wajib dalam 1 hari 1 malam ketika dalam keadaan kita mukim, yakni tidak bepergian, fil hadori, ada di rumah, ada di tempat tinggal, 17 rakaat. Kalau hari Jumat dikurangi 2 rakaat, hanya 15 rakaat. Ini bagi orang-orang yang berkewajiban Jumat. Atau yang tidak berkewajiban juga kalau ngikutin Jumatan seperti perempuan atau orang musafir, hari Jumat 15 rakaat sholatnya. Ketika bepergian dalam 1 hari 1 malam sholatnya hanya 11 rakaat. Coba kan, dohor asar cuma 4 ya. Kemudian tambah maghrib 3, berapa? 7 ya? 7. Hitung lagi nih. Dohor asar 4 ya? 4, sang hitung. Kemudian tambah maghrib 3, 7. Tambah isya 2. Jadi berapa? 9. Tambah subuh 2. 11. Lulus matematikanya tuh. Itu menyimpulkan ulama. Kemudian setiap 1 rakaat kita sujud 2 kali. Berarti dalam 1 hari 1 malam sholat 17 rakaat kali 2 berarti kita sujud dalam 1 hari 1 malam dalam sholat wajib 34 kali sujud. Ya Allah. Kalau hitungan banyak amat, tapi kita enak aja kan.
Kita bukan menggugurkan kewajiban sholat, tapi emang harus dilaksanakan. Jadi bahasanya, jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, jangan sebagai kewajiban. Kalau yang namanya hanya kewajiban asal dilaksanakan aja. Tapi kalau dijadikan sebagai kebutuhan, pasti dalam keadaan apapun, karena butuh. Seperti butuh duit kan, udah dicari. Ya bahasanya dicari, emang siapa yang jatuh? Yang hilang duit, maksudnya kerja atau berusaha. Kemudian membaca takbir, takbiratul ihram berarti 5 kali. Kemudian takbir sunnah hayat. Takbir sunnah hayat itu ada 5. Takbir mau ruku, Allahu Akbar. Takbir mau sujud, Allahu Akbar. Takbir bangkit dari sujud, mau duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, udah 4. Bangkit dari sujud kedua, Allahu Akbar. Belum takbir bangkit dari tasyahud awal. Banyak kita membaca Allahu Akbar. Cuman kalau takbiratul ihram setiap sholat hanya 1 kali, maka di sini disebutkan oleh ulama, ada rukun sholat yang diulang-ulang setiap rokaat, dan ada rukun sholat yang tidak diulang. Mana rukun sholat yang diulang-ulang setiap rokaat? Berdiri, baca Fatihah, kemudian ruku, tumakninah dalam ruku, kemudian iktidal, tumakninah dalam iktidal, kemudian sujud awal, tumakninahnya duduk antara 2 sujud, tumakninahnya sujud lagi, tumakninah lagi. Nah, ini rukun sholat yang diulang-ulang 12. Ada rukun sholat yang tidak diulang-ulang, ada 6. 1 niat, nggak diulang rokaat kedua, udah 1 kali aja. Yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiganya duduk tasyahud akhir. Kemudian yang keempatnya membaca tasyahud akhir. Yang kelimanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada duduk tasyahud akhir. Yang keenamnya salam yang pertama. Ya Allah, pantesan kalau kiai di Ciamis, ya guru saya itu Fathul Mu'in hafal. Guru saya almarhum Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, beliau kalau bulan Mulud itu diisi dengan pasaran Fathul Mu'in 20 hari hatam. Beliau selama hidupnya ngadain pasaran ngaji kilatan, ngatamin sampai 40 kali hatam. Begitu juga Kiai di Cikole Ciamis, bahkan Kiai Cianjur Cikolotok, saya pernah ngaji di sono. Beliau hatam Fathul Mu'in, Fathul Qorib 25 kali. Ya Allah, enggak bosan-bosan. Jadi itulah ilmu, makin dicari makin penasaran. Jadi tidak ada rasa bosan. Maka kata ulama, yang tidak ada bosannya orang yang nyari ilmu dan nyari uang, nyari harta. Udah jabatannya tinggi, tanah juga ribuan hektar di Papua, uang juga miliaran, masih aja rasanya kurang dan kurang. Nah, kalau orang seperti itu namanya hubbud dunya,
cinta dalam urusan dunia. Yang disebut orang hubud dunia itu adalah orang yang udah mencukupi untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, itu lebihnya namanya dunia. Begitu juga orang yang mencari ilmu, cinta ama ilmu. Udah dia hafal Quran, banyak juga hadis yang hafal, masih belajar, ngajar, itu ilmunya makin bertambah. Kemudian tasbih, baca tasbih ketika sholat. Setiap satu rakaat yang kita baca tasbih 9 kali. Coba 9 kali 17 berapa tuh? 94 ya? 17 kali 9 berapa? Ya, berapa? 153. Iya, saya udah nulis nih. Saya udah ngitung. 153. Mana yang 9? Ketika ruku kita baca 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku, sujud 3 kali, sujud kedua 3 kali. Ya Allah, makanya ada malaikat ditugaskan oleh Allah baca tasbih aja. Makanya kalau kita sering baca tasbih, mungkin kedudukannya mirip seperti malaikat ya, baca tasbih. Nah, kemudian kita lihat yang tadi kita udah baca tentang niat. Dan ini niat disebutnya ra'su kullil a'mal, pokok semua amalan-amalan dengan niat. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. An-niyatu salasu darajatin, niat itu ada 3 tingkatan. In kanati sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li. Yang kita laksanakan kan wajib dan sunnah, sholat wajib dan sholat sunnah. Nih gimana kaifiat niat sholat wajib dan niat sholat sunnah. In kanati sholatu fardhon, jika sholatnya itu sholat fardu yang tadi yang 17 rakaat, wajaba qasdul fi'li, maka wajib bermaksud mengerjakan. Bahasa Arabnya usolli, saya niat sholat, saya sejak sholat, saya bermaksud sholat. Wa ta'yin, dan ta'yin, apa ta'yin? Ta'yin itu ditentukan. Ini di sini sebutin, kalau sholatnya zuhur ya sebutin zuhur, kalau asar ya asar, maghrib maghrib, isya ya isya. Jadi kalau tidak ada ta'yin, tidak ada ketentuan dalam niat, maka niatnya enggak sah. Kemudian wal fardiyah, nyebutin fardu. Nih begini, makanya saya sering sampaikan dalam niat agar tidak bingung, karena niat dalam hati sebutin 3 kata aja. Usolli fardol isya'i, itu 3 kan? Ini namanya usolli qasdul fi'li. Fardo itu fardiyah, isya'i itu artinya ta'yin, ditentukan. Maka dari dulu, dari kecil saya diajarin sama guru-guru saya lafaz niat sholat. Ayo niat sholat dohor gimana?
Ini biar tahu yang diucapin di dalam hati seperti itu. Maka sebelum ngucapin takbiratul ihram dilafazkan dulu. Ini bukan suatu kewajiban, yang wajib di dalam hati. Lisan hanya nyebutin, ngingetin. Ini mau sholat apa ya? Dalam keadaan capek, ngantuk kan kadang-kadang sholat apa ya? Oh, sholat asar. Maka sebutin dulu, usolli fardhol asri. Ini belum sholat. Makanya nggak usah diributin. Ngapain sholat ada usolli? Emang ngapain? Nggak tahu tuh di sono tuh imamnya nyebutin usolli. Emang kenapa? Nggak ada dari dulunya. Kata siapa? Kalau ngucapin usolli sebelum ngucapin Allahu Akbar itu baru persiapan mau sholat. Belum sholat. Jadi andaikan HP-nya bunyi, boleh dimatiin. Baru ngucapin usolli fardhol isya, bunyi HP-nya, udah matiin dulu. Enggak batal, emang belum sholat. Itu baru persiapan. Nah, dulu udah dibahas, niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Makanya ketika lisan ngucapin Allah, isi dalam hati cukup qasdul fi'li fardiyah atau qasdul fi'li fardiyah ta'yin. Cukup dalam hati ngomong, saya niat sholat fardu isya, saya niat sholat fardu dhuhur. Itu udah cukup. Ini untuk kalangan awam. Tapi itu rokaatnya hanya sunnah, nyebutin rokaat. Menghadap ke arah kiblat hanya sunnah. Kemudian lillahi ta'ala sunnah. Karena ibadah pasti lillahi ta'ala. Ini jadi untuk kelas awam, jangan berbelit-belit. Nih denger ini kan niat sholat isya, usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Makanya ketika Allah Akbar sebutin dalam hati, saya niat sholat asar 4 rakaat sambil menghadap ke arah kiblat, dilaksanakan tepat pada waktunya. Kelamaan bisa-bisa was-was. Udah yang singkat-singkat aja, yang enak-enak aja. Bungkus nasi padang kan udah ya. Gampang. Jangan bulat-belit. Bikin ribet. Itu akan timbul penyakit was-was seperti itu. Saya pertama mukim di kampung itu, santri pertama ada 9 orang. Yang 5 orang was-was. Saya liatin, kenapa bocah was-was dari mulai wudhu mencuci muka, nawaitul. Saya liatin aja. Ada yang ditendang sama kawannya sampai ngejebur ke kolam. Niat dalam hati, meskipun lisannya enggak bersuara, sah. Nah ini niat dalam sholat wajib. Jadi qasdu ta'yin fardiyah atau qasdu fardiyah ta'yin. Kalau berurutan, qasdu itu ngucapin saya sejak sholat, fardiyah fardu, ta'yin sholat apa nih? Apa dhuhur, apa asar, apa isya, apa subuh. Bagaimana sekarang kalau sholatnya sholat sunnah? Disebutin di sini. Wa in kanat nafilatan muakkotatan karotibatin. Bila mana sholatnya itu sholat sunnah muakkotatan, sholat yang dibatasi dengan waktu. Karotibatin seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang beriringan dengan sholat wajib.
kayak qobliyah, ba'diyah. Rawatib itu sholat sunnah rawatib ada yang mu'akkad, ada yang goer mu'akkad. Yang mu'akkad dalam satu hari satu malam 10 rakaat. Qobliyah dohor 2, ba'diyah dohor 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2. Tuh, jumlahnya sedoso 10. Kalau digabung dengan goer mu'akkad lebih 10, lebih 20. Qobliyah dohor 4 rakaat, silahkan. Mu'akkad itu yang dikokohkan, yang dikuatkan, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kalau goer mu'akkad yang tidak kokoh, kalau mau digabung qobliyah dohor 4 rakaat, mau 2 rakaat silahkan, mau 4 rakaat sekaligus tapi bila tasyahud di awalin tanpa ada tasyahud awal. Karena kalau ada tasyahud awal itu menyerupai sholat wajib. Qobliyah dohor ini mu'akkad dan goer mu'akkad 4, ba'diyahnya 4. Qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2. Ada qobliyah maghrib, cuman goer mu'akkad. Qobliyah isya ada goer mu'akkad. Jemaah saya ngadu, Ustaz, saya ditarik sama kawan saya mau qobliyah maghrib. Kamu ngapain sholat haram tahu? Siapa? Ibu saya juga kenal si Anu. Oh dia wajar. Belum pernah ngaji. Emang dia belajar di mana? Gak tahu. Mungkin saya YouTuber kali. Saya juga kaget. Udah mau ngangkat tangan. Ngapain sholat apaan tuh? Haram tahu. Yang haram itu menjelang maghrib atau habis sholat fardu asar tidak ada ba'diyah asar. Kalau udah masuk waktu maghrib yaitu qobliyah maghrib, udah masuk waktu sholat isya itu qobliyah isya. Mana hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim, bainal adanaini sholatun, sampai 3 kali Rasul. Bainal adanaini sholatun, bainal adanaini sholatun, bainal adanaini sholatun liman sya'a. Antara adzan dan iqamah ada sholat, antara adzan dan iqamah ada sholat, antara adzan dan iqamah ada syarat. Liman sya'a, maring wong kang karep sapa man, bagi yang mau silahkan. Makanya goer mu'akkad. Sampai 3 kali Rasul, antara adzan dan qomat ada sholat, adzan dan qomat ada sholat, adzan dan qomat ada sholat, bagi yang mau. Ini ngapain sih? Habis ngaji nggak ada qobliyah. Nggak juga pada ngantuk, capek. Apalagi ada qobliyah. Daripada ngedumel, ya udah. Kita juga ini insya Allah termasuknya lagi melakukan amal kebaikan, amal soleh. Nah, bagaimana kalau sholat sunnah mu'akkotatan yang terikat dengan waktu seperti sholat sunnah rawatib, seperti sholat sunnah qobliyah, audata sababin, atau yang mempunyai sebab atau yang memiliki sebab, memiliki maksud. Ini cara niatnya wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Wajib qasdul fi'li dan ta'yin. Bahasa Arabnya usoli. Saya sejak sholat. Sebutin sunnahnya. Qobliyahnya qobliyah apa? Qobliyah isya. Apa qobliyah duhur? Itu ta'yin. Jadi gini bahasa terjemahannya, cukup kalau kita niat sholat ba'diyah isya, saya sejak ba'diyah isya, cukup.
Meskipun gak disebutin sunnahnya. Saya niat ba'diyah isya, saya niat qobliyah isya, tentuin itunya ini rawatibnya yang beriringan dengan sholat apa. Wa in kanat napilatan. Nah, tadi atau seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah ini takyinnya itu fitrinya atau adhanya. Jadi enggak cukup sholat Idul Fitri saya niat sholat Id, enggak cukup. Tapi sebutin Idul Fitri apa Idul Adha. Ini takyinnya fitrinya atau adhanya. Wa in kanat napilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Jika sholatnya sholat sunnah mutlak, wajib qasdul fi'li saja. Gini, kalau sholat mutlak itu kan tidak ada ta'in. Udah saya niat sholat aja, tidak ada ketentuan. Makanya ada yang lagi ngajar manasik, bapak-bapak, ibu, para jemaah sekalian, kita kalau sholat di Hijr Ismail itu kan sunnah. Benar penyampaiannya, pahalanya atau kedudukannya sama seperti kita sholat di dalam Ka'bah. Berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha, ada permintaan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya pengen sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasul, di sana aja tuh Hijr Ismail. Sama. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu sebahagian daripada Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy mau bangun Ka'bah, bahan bangunannya, materialnya kehabisan, sehingga diabadikan. Tuh Hijr Ismail, ada tembok yang melengkung, itu batas Hijr Ismail. Itu yang ngajar manasik. Begini kalau pengen tahu niat sholat sunnah mutlak, usoli sunatan mutlaki rakaat ini gimana sih? Berarti ada ta'yin tuh mutlak. Mutlak itu tidak ada ta'yin, tidak ada penentuan. Udah saya sejak sholat aja, saya sejak sholat sunnah. Jadi tidak ada ketentuan. Ya Allah, macam-macam nama sholat. Saya juga lagi membahas tentang sholat-sholat sunnah di Kebantenan. Sholat sunnah rawatib kayak qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Yang tidak disunahkan berjamaah kayak sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dewek-dewek wae itu. Kemudian sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih. Timbul pertanyaan, tapi kan Pak Ramadan ada tahajud bersama, itu gimana? Dan memang saya juga di pesantren belum pernah tahajud berjamaah. Adanya di Jakarta. Emang bagus. Taunya ada dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Meskipun tidak disunahkan berjamaah, kita ngadain berjamaah boleh. Meskipun tidak mendapatkan pahala berjamaah. Apa tujuannya? Pertama, untuk syiar Islam. Kedua, untuk memberikan semangat kepada para jemaah. Saya mulai ikut berjamaah sholat tahajud 2006 kalau nggak salah, 2007 ya. Ketika dipinta untuk ngajar manasik praktek di Puncak. Kok tahajud berjamaah? Saya belum ketemu masalahnya. Dan pimpinan nggak nyebutin, nggak membahas.
Kayaknya hanya ikut-ikutan saja. Saya yakin dia yang nyuruh kalau ditanya boleh apa enggak, belum tentu bisa jawab. Ya udah, saya ikut aja deh. Kalau saya enggak ikut nanti orang berprasangka yang tidak baik. Saya cari-cari dalam kitab, taunya ada dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin dalam bab berjamaah. Boleh tahajud berjamaah, boleh sholat sunnah tasbih berjamaah, meskipun tidak mendapatkan pahala berjamaah. Pertama, tujuannya untuk syiar Islam. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan semangat kepada para jemaah. Bahkan ada bapak-bapak ngomong terus, ya benar Ustaz, tahajud enak ya berjamaah. Jangankan 8 rakaat Pak, saya tahajud 2 rakaat kalau sendirian ngantuk Pak. Tuh kan, suatu motivasi bagi para jemaah memberikan semangat, jadi boleh. Terus niatnya makmum, niat makmuman enggak? Tetap niat makmuman. Adapun imam enggak juga enggak apa-apa. Karena yang diikutin nanti akan dibahas dalam bab sholat berjamaah. Kenapa wajib niat makmuman kan tidak disunahkan berjamaah? Karena andaikan makmum bacaannya udah selesai, imam baca suratnya panjang, kan nunggu aja. Kalau nggak niat makmuman batal sholatnya. Ngapain nunggu? Tidak ada hubungan dengan dia. Wajib nunggu itu kalau niat makmuman. Itu alasannya dalam kitab I'anatul Thalibin. Kita sholat bareng-bareng, tapi enggak niat makmuman. Ya kalau bacaan kita selesai, ikut dengan orang yang di depan, itu nggak jadi masalah. Ini giliran makmum bacanya udah selesai, ini yang di depan baca surahnya surah Waqiah lagi, dilaguin lagi, diem aja. Padahal nggak niat makmuman, ngapain dia? Bukannya ruku aja. Dia diem aja nunggu bareng ruku dengan orang yang ada di depan, sedangkan hatinya tidak menyambungkan kepada orang yang ada di depan, maka sholatnya batal. Nah, maka dari itu kesimpulannya dalam kitab Batul Mu'in, bagi makmum, niat makmuman itu hukumnya wajib. Bagi imam sunnah, kecuali dalam sholat Jumat. Imam wajib imaman, niat imaman, makmum juga niat makmuman. Lanjut dulu. Al-fi'lu tuh di sini sebutin, usolli wa ta'yin dhuhron au asron wal fardiyah fardon. Ini dijelasin. Al-fi'lu yang disebut dengan qasdul fi'li adalah ngucapin usolli, saya sejak sholat. Ta'yin menentukan apa dohor, apa asar, apa maghrib, apa isya. Fardiyah yaitu ngucapin fardo. Maka usolli fardol isya'i. Usolli ini namanya qasdul fi'li. Kemudian fardiyah fardo, duhri itu namanya ta'yin. Ta'yin itu ditentukan nama sholatnya. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu, udah memasuki waktu sholat isya. Ya barangkali para jemaah sekalian ada yang mau bertanya, monggo persilahkan. Ada yang nanya ya? Kalau seandainya kita sholat sebelumnya, tapi kita mamanya kayak kena set atau lem gitu, jadi kita nggak sadar kita sudah sholat, tahu-tahu wah masih ada set gitu setelah itu. Apa itu sholatnya sah atau karena kan nggak kena air wudhu itu? Oh iya. Terima kasih. Ya, sama.
kita meyakinkan cat ini nempel ke anggota wudhu sebelum wudhu, otomatis berarti wudhu kita enggak sah. Kemudian kelihatan anggota wudhu yang ada catnya udah selesai sholat, itu sholatnya wajib diulang, wudhunya pun juga wajib diulang. Kecuali memang sangat sulit untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi tembusnya air ke kulit, seperti power blue kan sulit. Wah, ini wudhu gimana nih? Kalau kita bersihin, wah ini mah susah nih, bakalan habis waktu sholat. Udah sholat aja lihurmatil wakti, daripada kita ngebersihin ini sampai ninggalin sholat. Cuma nanti kalau udah bersih di lain waktu, sholatnya wajib diulang. Itu sholat hanya menghormat waktu. Saya juga belum menemukan itu untuk ngilangin power blue apa sih, enggak? Ada enggak itunya? Enggak ada ya? Bensin? Enggak bisa bensin. Enggak bisa. Kadang-kadang terutama orang yang bengkel kayak gitu. Ya iya. Ya benar itu. Ya itu mah enggak ada bedanya, bukan hanya itu yang sholat wajib diulang. Seperti kita selesai sholat kan ngambil HP, taunya ada bangkai lalat. Nah berarti kita sholat bawa bangkai. Nah ini bangkai lalat kapan ya? Ini sholat isya. Ini bangkai lalat apa ada di kantong habis asar, apa maghrib, apa isya. Nah disebutin dalam usul fikih, jika kejadian seperti itu, yurja'u ila aqrabi zaman, kembalikan waktu yang lebih dekat. Paling isya, berarti bangkainya buang, bangkai lalatnya mungkin habis ngopi ya, kembalian uang maksudnya. Ikut sampai mati di sini. Jadi kita jangan ragu, apa maghrib, apa asar. Yakinkan. Yakin itu kan keyakinan 100%. Kalau syak hanya 50%. Oh berarti sholat yang harus diulang hanya isya. Kembalikan waktu yang lebih dekat. Begitu juga kita nggak tahu kenapa ya tukang ngebul. Ya Allah, oh ini bolong, bekas puntung. Ini kira-kira kapan ya kain sarung bolongnya? Ngerokok kapan? Pagi juga ngerokok, dohor ngerokok. Ya 1 hari 2 bungkus. Tukang udud itu kembalikan kepada waktu yang lebih dekat. Paling tadi sebelum sholat. Berarti sholatnya wajib diulang. Ya Allah, makanya Imam Ghazali, saya lagi baca kitab Bidayatul Hidayah, persiapan sebelum sholat. Benar teliti, dan emang Bidayatul Hidayah itu bicara akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia sebelum sholat. Ya setelahnya wudhu, setelahnya menghilangkan najis, pakaiannya yang rapi, lihat arah kiblat. Kemudian kosongkan hati dari bisikan-bisikan urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Jangan kita ketika takbiratul ihram mikirin surga neraka sampai keluar air mata. Kenapa tadi nangis? Ya Allah, lagi takbiratul ihram ingat neraka, ngapain mikirin neraka? Makanya kosongkan hatinya. Kalau memang masih ada bisikan-bisikan, kata Imam Ghazali, Iqra' qul a'udzu birabbinas, bacalah surah An-Nas. Itu untuk mengusir setan. Kata Imam Ibnu Khaldun, setan dari golongan jin gampang diusirnya daripada setan dari golongan manusia. Nah, kita mau sholat ada bisikan-bisikan dalam hati kita, baca surah An-Nas. Kalau saya biasa, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin, sama aja. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu
dari bisikan-bisikan setan dan kehadirannya. Kabur setan dari golongan jin. Tapi kalau setan dari golongan manusia, kita lagi baca Quran, HP bunyi. Bang, gimana? Itu lagi baca Quran. Jangan ditutup nih, penting. Ya, segala macam dibicarakan. Itu kan kita lagi ibadah diganggu oleh setan dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia lebih sulit diusirnya daripada setan dari golongan jin. Baiklah para jemaah sekalian, itu mungkin jawabannya. Mari kita hadir dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram fa akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma salim islamana wa salim imanana wa salim i'tiqadana wa salim ma'rifatana min darid dunya ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.